Ala sayyidina Rasulullah ma ba'du. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, ada satu pembahasan penting dalam kitab Sirrul Asrar yang dinisbatkan kepada Imam Sidi Al-Qutb Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu mengenai talqin. Apa arti talqin? Dari laqana yulaqqinu talqinan, berarti bimbingan. Ibarat seorang bayi disuapkan makanan kepadanya karena dia belum sanggup menyuapkan dirinya, belum sanggup makan sendiri. Maka talqin ini adalah seorang guru membimbing muridnya untuk bisa menikmati zikir. Apabila seorang murid, seorang jamaah, bahkan komunitas jamaah, belajar tasawuf, belajar tazkiyatun nafs, belajar kitab-kitab tahzibun nufus, belajar kitab zuhud, belajar kitab Ihya Ulumuddin, bahkan sudah membaca hizib, membaca aurat, membaca wirid pagi sore, tapi tidak pernah talqin, apa yang terjadi? Zikir yang mempunyai rahasia dan kenikmatan yang luar biasa tidak akan pernah dia nikmati secara permanen. Jika ahwal di kolbunya tidak stabil, dia tidak akan mampu untuk mencicipinya dengan nikmat. Oleh karena itu, perlu ada talqin. Talqin itu jika dibuat analog kias, permisalan. Seorang guru melihat murid. Itu sama dengan seorang petani ingin menanami suatu tumbuhan. Dia lihat tanah itu penuh dengan rumput-rumput dan tanahnya masih keras. Apa yang dilakukan oleh seorang petani? Dia kemudian melembutkan tanah dengan mencangkulnya terlebih dahulu, membaliknya. Yang di bawah taruh di atas, yang di atas taruh di bawah. Itulah guru, ketajaman kolbunya, kedahsyatan lisannya, sanggup mencangkul kolbu muridnya, mampu melembutkan kolbu muridnya dengan tentunya dosis-dosis zikir yang diajarkan sebelum talqin. Ada beberapa yang diberikan tanpa semacam prakondisi, langsung diberikan talqin. Ada yang diberikan semacam zikir pra-talqin atau prakondisi. Sahabat-sahabat yang karena Allah, apabila seorang guru melihat kolbu muridnya sudah mulai siap untuk ditanami kalimatullah yang Allah sebut di dalam surah Ibrahim, syajarah, kalimatun thayyibah. Kalimatun thayyibah itu adalah zikrullah. Kalimat thayyibah ini, karena dia thayyibah, dia harus ditanam di kolbu yang subur, di kolbu yang bercahaya, di kolbu yang sudah lembut. Jika tidak, maka perlu ada usaha melembutkannya. Itulah peran seorang guru. Selebihnya berpulang kepada kesungguhan murid. Tentunya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa gunanya talqin? Teman-teman yang dimuliakan Allah, setelah kolbu seorang murid dilatih, dibersihkan, dilembutkan seperti petani melembutkan tanah, melembutkan tempat yang akan dijadikan untuk menumbuhkan, menanam satu pohon, satu tumbuhan, satu biji, maka si murid bersiap setelah dia merasakan kelembutan itu, guru cukup memasukkan biji. Maka talqin itu adalah talqih. Seorang yang mentalkinkan ini tahu kapan saatnya menanamkan biji. Jika ada suatu tanah sudah gembur, tidak perlu lagi prakondisi, tidak perlu lagi dicangkul, langsung ditanam. Itu sebabnya beberapa mursyid, beberapa syekh bertemu seorang murid, langsung ditalkin. Ada syekh yang lain melihat murid ini belum bisa ditalkin, dia harus dicangkul dulu kolbunya dengan kalimatullah yang lain, sehingga siap menerima al-ismul a'zam, ismul jalalah, nama Allah yang agung. Apabila sudah gembur, kalimah masuk, dia pasti tumbuh. Setelah tumbuh, maka tersisalah mujahadah, kesungguhan seorang murid, dan riyadah, latihan. Apa arti latihan? Sesuatu yang diulang. Maka seorang murid tidak akan sukses membesarkan biji yang sudah ditanam gurunya jika dia tidak merawatnya, menyiramnya, mengulang-ulangnya. Mari
ikuti talqin. Mari lawat kolbu kita, pupuk dengan ma'rifatullah, latih dengan menyebutnya berkali-kali, berwirid, berzikir. Itulah penting talqin, teman-teman, karena Allah melembutkan hati, menyiapkan kolbu untuk siap ditanami kalimatullah, kalimat yang berisi ma'rifatullah. Semoga kita dijadikan hamba yang kenal kepadanya, dekat kepadanya, dicintai Rasulnya. Wassallallahu ala Muhammad.